Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Suroto dari UPTD SDN Negeri Mulyasari. Saya Hamzah dari UPTD SDN 2 Sukadana. Saya Naswana dari UPTD SDN Bojong Melati. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Setiap kelas selalu ada tawa, dengan sabar ia selalu mengajar, tak kenal lelah meski waktu lama. Hatinya besar ibu dan bapak kita. Terima kasih atas jasamu, setiap keringat yang mengalir kami bangga. Selamat pagi Pak Hamzah. Pak Hamzah sehat Pak? Selamat pagi Bu, Alhamdulillah sehat. Iya, dalam sesi coaching ini Pak, kira-kira kompetensi apa ya Pak yang ingin Bapak kembangkan? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Ya nanti yaitu pertama mendengarkan dengan aktif dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Bu. Iya, oh iya Pak. Bagaimana Pak dari kompetensi ini yang secara spesifiknya gitu Pak, yang ingin diamati selama proses coaching ini Pak Hamzah? Ya nanti untuk kompetensi secara spesifiknya itu mungkin mendengarkan aktif supaya saya ini bisa menggali potensi, kemudian saya dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang ditemui nanti Bu. Gini Pak, kalau indikatornya, indikator apa dari tujuan pengembangan yang Bapak harapkan setelah sesi coaching ini Pak? Mungkin indikator yang saya tuju itu yang pertama adalah bahwa dalam coach menerapkan alur tirta secara runut dari awal sampai akhirnya, kemudian bisa juga menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan nanti. Baik Pak Hamzah, baiklah terima kasih Pak ya. Mari kita mulai saja ya Pak coachingnya dengan Pak Suroto, semoga nanti berjalan lancar. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suroto. Waalaikumsalam Pak Hamzah. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau memang sehat begini Pak Suroto. Saya perhatikan akhir-akhir ini Pak Suroto banyak merendung, seolah ada yang dipikirkan. Kalau boleh tahu kira-kira apa ya yang dipikirkan Pak Suroto? Aman sih Pak, cuman ada beberapa hal nih yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ya. Karena ada beberapa masalah nih Pak dalam pembelajaran di kelas saya. Oh gitu. Kira-kira bisa Pak Suroto ceritakan detailnya masalahnya seperti apa Pak? Begini nih Pak. Saya kan mengajar di kelas 5 SD nih Pak Hamzah. Ya. Kebetulan anak-anak saya ini sering terlihat mereka itu membuang sampah sembarangan gitu loh Pak. Terutama di laci-laci meja, kemudian kadang-kadang mereka itu habis makan kayak jajanan atau snack tuh Pak. Iya. Mereka itu membuang sampahnya di meja gitu Pak. Terus kadang-kadang mereka, padahal kan Pak di dalam kelas itu ada tempat sampah ya Pak betul, ya. Betul. Nah tempat sampah itu kebetulan ada penutupnya. Yang saya sesalkan itu mereka itu buang sampah di atas tutup tempat sampahnya gitu loh Pak. Iya betul. Iya ya Pak, memang seperti itu si anak tuh Pak. Kadang-kadang seenaknya saja seperti itu. Nah,
Kira-kira Pak Suroto apa yang ingin digali ataupun yang ingin didapatkan dari kegiatan pertemuan ini, diskusi ini, Pak, kira-kira, Pak? Baik, Pak. Kebetulan tujuan saya ingin ngobrol nih, pengen bicara sama Pak Hamzah terkait mencari solusi mengatasi anak-anak itu supaya bisa membuang sampah di tempatnya gitu, Pak. Karena seperti itu kan bagaimana ya, Pak ya, tidak enak dipandang mata gitu, Pak. Kayak malah menurut saya kan, kalau setahu saya, sepemahaman saya, membuang sampah itu kan bisa mengakibatkan penyakit, betul Pak. Ya, betul Pak. Ya, betul sekali Pak. Di samping juga mengurangi keindahan, juga yang paling ininya adalah menimbulkan banyak penyakit. Nah, kira-kira menurut Pak Suroto, anak melakukan hal tersebut itu sebabnya apa ya Pak kira-kira? Intinya Pak, mereka itu mungkin kurang kesadaran diri loh Pak. Makanya di situ mereka itu, anak-anak saya itu seenaknya saja membuang sampah. Harusnya kan di situ kan ada tempat sampahnya. Terus juga dari beberapa tempat itu ada tempat pembuangan sampah yang lumayan buat penampungan gitu Pak. Nah, alasan mereka itu karena kejauhan Pak. Makanya kayak di depan kelas juga sampahnya juga menumpuk gitu loh Pak. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa nih rencana yang hendak Pak Suroto lakukan? Jadi kayaknya di situ intinya gini Pak, saya mempunyai rencana dalam pembelajaran itu saya sisipkan tentang pentingnya menjaga kebersihan gitu Pak. Jadi nanti pas belajar itu tidak hanya belajar materi yang sering saya ajarkan, tapi nanti itu saya sisipkan tentang video tentang pentingnya menjaga kebersihan, dampaknya apa, terus juga manfaatnya apa jika kita menjaga kebersihan gitu Pak. Ya, bagus sekali Pak. Dari keterangan Bapak, dari pemaparan Bapak itu bagus sekali. Nah, kira-kira menurut Bapak ini kapan rencana ini akan dilaksanakan Pak? Baik Pak, sebenarnya juga saya pengennya secepatnya Pak. Rencana yang saya pikirkan itu, soalnya kan pentingnya menjaga kebersihan kan harus secepatnya Pak. Betul sekali. Kalau kitanya diem-diem saja, nanti dampaknya yang dirasakan bukan hanya siswanya, tapi juga kita juga sebagai guru, dan juga mungkin di lingkungan sekitar juga kena dampaknya gitu loh Pak. Benar. Jadi pada intinya saya pengen secepatnya gitu loh Pak. Baik Pak, bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dianggarkan oleh Pak Suroto berjalan dengan lancar. Kemudian begini Pak, menurut Bapak, kira-kira bagaimana cara mengetahui bahwa apa yang sudah Bapak lakukan itu berhasil gitu, seperti apa? Baik Pak, jadi rencana yang saya pikirkan kan pengennya kan berdampak kepada semua lingkungan yang ada di sekolah Pak. Betul. Nah, yang jelas keberhasilan saya itu jika anak-anak tersebut sudah sadar tentang pentingnya menjaga kebersihan, tentang dampak apa sih yang mereka dapatkan. Jadi kayak kebiasaan mereka itu pada saat mereka jajan atau makan snack, bungkusnya ditaruh di atas laci. Nah, perubahan yang didapatkan kan nanti laci-laci mereka bersih, terus juga tempat sampah juga sampahnya tidak berserakan. Itu poin pentingnya Pak, jika program saya itu sudah berhasil. Ya, baik sekali Pak. Nah, kira-kira dari program yang mau Bapak laksanakan itu, ada nggak pihak-pihak yang akan dilibatkan oleh Pak Suroto nantinya? Baik Pak,
Jadi gimana pun juga kan saya sebagai pengajar Pak, sebagai guru, saya juga kan punya atasan di situ. Otomatis saya akan melibatkan kepala sekolah. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Terus juga kan di situ kan ada teman-teman juga, rekan sejawat maksudnya. Saya juga akan berdiskusikan dengan rekan sejawat saya. Jadi nanti pengen saya tuh imbasnya nanti bukan hanya di kelas saya, tapi juga berdampak pada kelas yang lain dan lebih khususnya nanti ke lingkungan sekolah. Terus juga pengennya saya itu nanti saya melibatkan pihak puskesmas Pak. Jadi kan dampak dari membuang sampah sembarangan kan imbasnya ke kesehatan juga Pak. Jadi mudah-mudahan saya disetujui, nanti saya akan minta izin kepala sekolah. Biasanya kan pihak puskesmas yang datang ke kita tanpa kita undang. Nah nanti kedepannya saya akan undang dari pihak puskesmas yang jelas nanti memberikan arahan atau memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan gitu Pak. Betul. Mungkin itu Pak. Ya, bagus sekali Pak, luar biasa ini pertemuan kita. Nah, mungkin sebagai penutup Pak, Ya Pak. apa yang diharapkan dari pertemuan kita kali ini Pak? Ya, yang saya harapkan saya tidak ada masalah lagi di kelas saya gitu maksudnya Pak. Mudah-mudahan nanti pas kita berbincang seperti ini masalah yang ada itu bisa terselesaikan gitu loh Pak. Terakhir nih Pak, apa yang Bapak rasakan setelah pertemuan kita kali ini? Sebenarnya lega juga Pak. Iya, betul. Jadi apa ya? Setelah saya berbicara atau ngobrol dengan Pak Hamzah itu terbesit pemikiran bahwa ada solusinya. Betul sekali, gitu, Pak. Jadi sebenarnya terima kasih juga ke Pak Hamzah bisa menampung unek-unek saya gitu loh Pak. Betul, ya sama-sama Pak. Saya juga senang gitu ada Pak Suroto ngajak berdiskusi seperti ini ya. Kita masalah Pak Suroto, masalah kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa memecahkan masalah ini bersama-sama. Baik Pak. Kira-kira ada hal lain nggak yang mau dibicarakan sebelum nanti kita akhiri? Kayaknya cukup deh Pak. Baik, kalau sudah cukup mungkin cukup ya. Saya ada keperluan lain, ada kegiatan lain. Terima kasih Pak. Ya mengganggu ya Pak ya. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Mangga Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, baik Pak Hamzah. Bagaimana Pak? Bapak menilai apa yang sudah dilakukan selama coaching tadi Pak? Apa yang menjadi indikator Bapak, indikator ketercapaian apa ya? Indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi itu Pak yang sudah dilakukan. Iya baik Bu, terima kasih. Tadi saya sudah berdiskusi lumayan panjang dengan Pak Suroto dan saya juga sudah merasa sudah memberikan solusi, membantu Pak Suroto dalam mengidentifikasi masalah yang Pak Suroto alami, menyusun rencana aksi. Ya, saya juga sudah berusaha bagaimana mengajukan pertanyaan yang terbuka terhadap Pak Suroto gitu. Kemudian saya juga sudah melakukan dan juga memberikan respon yang baik terhadap Pak Suroto. Iya gitu ya Pak. Berdasarkan pengamatan tadi ya Pak ya, Pak Hamzah telah baik dalam mengajukan pertanyaan yang mendorong diskusi ya Pak ya? Iya, ada beberapa momen di mana pertanyaannya bisa lebih dieksplor ya Pak ya, untuk lebih dalam. Tadi Bapak sudah bagus sekali dan Pak Suroto pun sudah berbicara kepada peserta didiknya ya Pak ya? Iya betul. Untuk selalu menjaga kebersihan ya Pak ya, dan menjaga budaya positif di sekolah ya Pak ya, tentang kebersihan tadi ya Pak ya, tentang sampah tadi ya Pak yang di dalam laci itu ya Pak ya. Dan untuk selanjutnya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan Pak? Iya, baik Bu, terima kasih. Setelah tadi berdiskusi dengan Pak Suroto ya panjang lebar tentang masalah yang ada,
Saya rasa ya apa yang dialami oleh Pak Suroto ini juga dialami oleh sekolah-sekolah yang lain, guru-guru yang lain. Namun saya ingin lebih fokus kepada gini Bu, pengembangan kemampuan dalam mengatasi ketidaknyamanan terhadap siswa. Jadi bagaimana siswa Pak Suroto khususnya dalam hal itu agar tidak lagi kebiasaan membuang sampah di dalam laci meja tersebut itu tidak lagi terjadi. Kemudian bagaimana menumbuhkan kolaborasi dan juga memfasilitasi murid agar tidak lagi melakukan pembuangan sampah di tempat yang bukan semestinya seperti itu, Bu. Iya, baik. Iya, seperti itu ya, Pak ya. Iya, Bu. Kemampuan dan pengembangan kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi itu agar supaya Pak Suroto dan peserta didiknya dapat berkolaborasi, ya Pak ya. Iya, betul. Tujuan dari Pak Suroto juga dapat tercapai. Dapat menemukan solusi ya, seperti itu, Bu. Peserta didik juga dapat memberikan yang terbaik untuk sekolahnya, ya Pak ya. Betul sekali. Sampah tadi ya. Terima kasih Pak Hamzah. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Terima kasih.